Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walal fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala al-fakir. Telah berkata al-fakir. Al-fakir itu orang yang membutuhkan. Kalau dalam makam zakat, al-fakir di sini adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, kemudian kekurangan. Ila rahmati rabbil ghafari, orang yang membutuhkan kepada rahmat Tuhannya, al-ghafari yang maha pengampun. Kalau ghafar itu memberikan ampunan tetapi masih ada catatan dosa, sedangkan afun itu adalah Allah memberikan ampunan namun catatannya dihapuskan. Muhammadun, yakni Syekh Muhammad Al-Mu'tarifu yang mengakui bil Auzari dengan penuhnya dosa-dosa. Jadi beliau ini mengaku saya itu banyak dosa. Itu walaupun beliau sekelas ulama tapi mengakui demikian. Nah, ini tawadunya beliau. Apalagi kita bukan siapa-siapa, banyak dosa. Wajar. Tapi jangan disepelekan gitu. Ini jumlah mutaridah. Basarahullah muyuba nafsihi, semoga Allah memperlihatkan aib-aibnya. Karena kadang kita itu tidak menyadari bahwa kita itu mempunyai aib. Semoga Allah memberikan penglihatan atau memberitahu tentang aibnya sendiri. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsihi, dan semoga Allah menjadikan harinya itu lebih baik hari ini, atau hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin. Qala ini kan fiilnya, kemudian ini maf'ulnya. Qala dawuh ing lafad alhamdulillah ila akhirih, sampai ke sana mahalnya nasab semua. Alhamdulillah tawis kabehane puji. Alhamdulillah segala puji kulillahi tetap itu, segala puji itu milik Allah. Semua jenisnya puji, entah hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadis, hamdul hadis alal qadim, hamdul hadis alal hadis, atau istighraqul jinsi, istighraqul hamdi, itu semuanya milik Allah. Kayak kama, seperti halnya pujian yang memang layak lahu bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan juga kepada para keluarganya, washabihi, dan para sahabatnya. Ada kelima alillah. Salawatnya itu sesuai dengan bilangan hal-hal yang diketahui lahu bagi Allah. Jadi ibaratnya itu Allah mengetahui seluruh perkara itu kan banyak ya. Akhirnya kita itu sholawat itu berapa kali kita bersolat kepada Kanjeng Nabi, ya bilang sesuai dengan bilangan yang Allah ketahui. Insyaallah berarti banyak banget bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, fahadha, maka kitab ini atau sesuatu yang hadir dalam pikiran musannif itu syarhun, adalah sebuah penjelasan. Jadi dalam istilah kitab kuning itu ada istilah namanya matan, ada istilah namanya syarah, ada istilah namanya hasyiah. Nah, ini syarah dari namanya kitab apa namanya itu kitabnya? Kitab Bayani Huquqi Zawjain, ya aku dulu ujian matan gitu ya. Nanti kita cek apa nama kitabnya. Fadha syarhun, ini adalah syarah. Tolabahu mini ba'dul muhibbin ala risalati al-muta'alliqati bi umuri zawjaini. Nah, jadi beliau ini menceritakan asal muasal kenapa ada namanya kitab Uqudul Ujian. Kenapa Syekh Nawawi ini mengarang kitab ini. Jadi ceritanya itu beliau diminta oleh sebagian pecinta ilmu. Diminta untuk apa? Untuk mensyarahi risalah yang berkaitan dengan urusan suami istri. Nah, ini namanya kitab Uqudul Ujian, itu matanya risalah bi umuri zawjaini. Yang mana risalah ini alati sonafaha ba'dun nasihin, dikarang oleh sebagian orang-orang nasih itu orang yang mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Iradatul khairil ghair.
Wasamaituha, dan saya namai kitab ini, kitab yang kita bahas ini, buku dal lujaini, intan yang teruntai, fi bayani huquqi zaujaini, dalam menjelaskan hak-haknya suami istri. Wa arju minallahi ta'ala al-i'anata wal ikhlasa wal qabula wan naf'a bihi, dan saya berharapnya itu dari Allah bukan dari makhluk, karena waman qasadahu la yakhibu, dalam Fathul Qarim dijelaskan orang yang memang tujuannya karena Allah, orang yang menggantungkan nasibnya kepada Allah, orang yang berharap kepada Allah itu la yakhibu, tidak akan pernah rugi. Sedangkan orang yang berharap kepada makhluk itu ada kalanya di PHP-in, akhirnya sakit hati, bunuh diri, masuk neraka. Gitu teman-teman. Wa arju minallahi ta'ala, dan saya berharap dari Allah Subhanahu wa taala al-i'anata, pertolongan, karena tidak ada upaya, daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Jadi beliau ini Syekh Nawawi mengarang kitab ini itu sebenarnya atas dasar pertolongan Allah. Dan kita pun sebenarnya ngaji sekarang saya bisa live ini tidak lepas dari yang namanya maunah, pertolongan Allah. Wal ikhlasa, dan sekelas ulama beliau pun berharap ikhlas, karena memang ikhlas itu tingkatannya sangat sulit gitu. Harus dibiasakan walaupun awal-awalnya ria gitu. Dulu Imam Al-Ghazali pun waktu mencari ilmu itu tidak langsung ikhlas, tapi beliau itu cari ilmu karena cari makan awalnya, gara-gara orang tuanya sudah meninggal duluan. Akhirnya beliau itu dititipkan kepada karib atau sahabatnya, ayahnya. Namun ketika dititipkan itu kan dibekelin tuh, ada uang harta titipan. Itu hampir habis. Akhirnya sama sahabatnya ayahnya itu disuruh ke pesantren yang gratis makan, dan akhirnya Imam Ghazali pun bergegas untuk mencari pesantren yang gratis makan tersebut. Tujuannya awalnya untuk makan. Tapi kesana-kesananya akhirnya beliau menyadari bahwa mencari ilmu itu harus lillah. Akhirnya beliau lillahi ta'ala. Karena awalnya itu terdesak. Jadi ikhlas itu nggak bisa langsung, jadi harus bertahap. Ada orang kok masih belajar niatnya pengen jadi kiai, ya jangan dimarahin, gara-gara dimarahin bisa jadi dia berhenti ngaji, kita yang dosa. Gitu. Wal qabula, dan beliau berharap juga dari Allah itu diterima amalnya. Gitu. Agar diterima amal-amal ibadahnya, agar diterima kitab ini itu benar-benar diterima oleh Allah dan diberikan pahala gitu ya. Wa naf'abihi, dan beliau berharap kitab ini memberikan manfaat bihi, dalam kitab ini tuh ya. Tapi beliau juga tidak lupa yang namanya berdoa itu harus adanya tawasul. Ibaratnya kalau kita mau pergi ke Pak Lurah, ya kita harus melalui RT RW gitu kan. Akhirnya beliau juga sama, ketika berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah itu dengan perantara bijahi Sayyidina Muhammadin, dengan perantara derajatnya atau pangkatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan para istri-istrinya Kanjeng Nabi, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya Kanjeng Nabi, wa hizbihi, dan kelompoknya atau golongannya Kanjeng Nabi gitu ya. Wahda itu, dan saya memberikan hadiah dzalika terhadap syarah barusan. Jadi beliau ini menghadiahkan kitab ini itu yang dimaksud entah hadiah dari segi memang dohirnya sebagai anak yang berprestasi kepada kedua orang tua, atau mungkin yang dimaksud ini menghadiahkan pahalanya gitu kan, karena memang kita itu memberikan pahala kepada orang lain itu boleh. Jadi misal nih saya ibadah sedekah tapi pahalanya saya niatkan diberikan kepada orang lain, itu boleh teman-teman. Dan ini mungkin ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Apakah beliau ini yang dimaksud memberikan kepada kedua orang tua itu memang karena sebagai bukti prestasi beliau, akhirnya memberikan sebuah karya kepada kedua orang tua, atau mungkin juga beliau itu mengarang kitab ini dihadiahkan kepada kedua orang tua, maksudnya memberikan pahalanya kepada kedua orang tuanya gitu ya. Masih ihtimal di sini ya. Rojian, kemudian arju rojian, sambil berharap minallahi ta'ala. Oh ini, ahda itu halnya berarti hal dari amil ahda itu. Saya memberikan hadiah rojian sambil berharap minallahi, dari Gusti Allah ta'ala, gufrona dzunubihima, agar orang tuanya itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah gitu. Masya Allah ya, karena memang yang diharapkan orang tua itu ketika sudah tiada itu tiada lain dan tiada bukan hanya doa ya teman-teman, dan amal ibadah yang selalu mengalir, yaitu ya salah satunya waladin solihin yad'ulahu, doa dari anak-anaknya, dan juga sedekah jariyah ya. Kemudian juga ya salah satu perbuatan amal-amal ibadah anak itu juga sebenarnya menjadi amal jariyah teman-teman. Karena ketika kita melahirkan seorang anak yang mana anaknya itu soleh, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berbakti pada agama, taat dalam ibadah, akhirnya orang tua pun ikut-ikutan mendapatkan pahala.
Nah, kenapa? Karena menjadi penyebab anak itu lahir. Akhirnya kita itu kalau misalkan lagi hubungan suami istri dengan istri kita itu diniatkan, ya Allah, saya ini berhubungan dengan istri saya semoga menjadi penyebab melahirkan seorang anak yang menyembah-Mu ya Allah. Gitu, itu salah satunya. Gitu ya. Terus lagi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa hizbihi wa ahdaitu lidzalika wa irtifa'a darajatihima, dan berharap supaya derajat orang tuanya itu diangkat oleh Allah. Kemudian ini bisa dibaca innahu, bisa dibaca anahu. Kalau dibaca anahu karena mengira-ngirakan huruf jar lam, jadi wa adil laziman biharfi jari fa in hudifa nasbulil mujari. Akhirnya dibacanya tuh annahu karena mengira-ngirakan li annahu. Bisa dibaca innahu tetap li ibtida tapi maqam ta'lil. Bisa aja ya. Innahu ta'ala wasi'ul magfirati wa arhamur rahimin. Kenapa beliau ini memintanya kepada Allah yang tadi disebutkan? Agar apa? Alasannya apa meminta kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah itu wasi'ul magfirah, yang luas pengampunannya. Itu sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selagi tidak melakukan dosa syirik, maka insya Allah doa itu bisa dimaafkan oleh Allah. Wa arhamur rahimin, dan Allah itu memberikan dan Allah itu adalah zat yang paling rahmat, zat yang paling sayang, zat yang paling welas, gitu ya. Titik. Jadi Ghaffar itu yang dulu saya pernah nemu di tafsir kalau nggak salah itu menghapuskan memaafkan tetapi masih ada catatan dosanya, sedangkan Afwun itu Allah itu memberikan ampunan namun catatannya dihapus. Qala al-musannifu, musannif, ini kalau ada syarih ada musannif. Musannif itu adalah orang yang mengarang kitab, sedangkan syarih adalah orang yang mengkritisi, mengkomentar tentang kitab. Kemudian hasyiah itu catatan pinggir. Seperti contoh nih, takrib itu namanya matan, yang ngarangnya namanya musannif. Syarih, Fathul Qorib itu namanya syarah, yang buatnya namanya syarih. Kemudian bajuri itu namanya hasyiah gitu. Jadi matan itu yang dikarang matan itu dikarang oleh, yang contoh ya takrib itu dikarang oleh Abi Syuja, sedangkan Fathul Qorib itu dikarang oleh Ibnu Qasim, sedangkan Bajuri itu dikarang oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Kalau musanifu mal makru, kitab Kuduljen. Qala al-musannifu syakarallahu sa'yahu. Qala al-musannifu. Musannif berkata. Nah, ini titik ya, ini namanya jumlah mu'taridah. Jadi enggak ada hubungannya, cuman hanya sebatas mendoakan. Semoga Allah menerima. Syakara di sini kan kalau kita nisbatnya kita berarti bersyukur. Kalau nisbatnya Allah itu adalah menerima. Allah itu semoga Allah menerima amal perbuatannya, amal perbuatan musannif gitu ya. Syakarallahu sa'yahu. Ini walaupun di sini bahasanya Allah menerima amal perbuatannya, tapi walaupun secara lafaz itu menceritakan, tapi yang dimaksud secara makna itu insya, atau disebutnya itu dalam ilmu sastra itu khabariyatun lafdhan insya'iyatun maknan. Walaupun bahasanya berita, tapi yang dimaksud adalah sebuah pinta gitu. Seperti contoh, saya itu haus. Jadi ada orang tua ngomong ke anaknya, saya itu haus, tapi nggak nyuruh sama anaknya. Tapi maksudnya itu ya, itu kinayah ya, itu kinayah. Kamu kok baik banget ngasih air ke saya, padahal nggak nyuruh, cuma ngomong gitu doang, dan itu belum mengambilkan air, itu juga sama ya. Kok kamu baik banget mengambilkan air untuk saya, padahal belum gitu. Nah, itu pun sebenarnya menyuruh walaupun bahasanya berita. Gitu salah satu contohnya. Nah, apa perkataan musannif di sini? Yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ titik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dalam kurung ini namanya matan. Matan risalah yang urusannya itu muta'alliqah bi umuri zaujain. Sedangkan yang di luar kurung ini ya, di luar kurung yang kayak gini nih, ini kan ada kurung nih, ada kurung. Ini kurung, ini kurung. Nah, di luar kurung itu namanya syarah ukudulujannya. Jadi yang karangan Syekh Nawawi itu yang mana? Yang luar kurungnya, yang dalam kurung ini karangan siapa tadi? Nama pengarangnya itu? Nggak ada penjelasannya ya. Syarah Kuduljan fi bayani huquqiz zaujaini, atau mungkin kedua-duanya juga ya. Atau mungkin kedua-duanya karangan beliau ya.
Biasanya sih kalau kitab-kitab itu ada keterangan. Nah, contoh kayak gini nih. Ada Tijan Darori, ini syarah ini ala risalah alama al-Habri al-Bahri al-Fahama Syekh Ibrahim al-Bajuri. Jadi Tijan itu bawahnya, kalau atasnya namanya risalah Bajuri. Jadi ini namanya risalah Bajuri, ini namanya Tijan. Jadi kalau ngaji Tijan tuh yang ini namanya risalahnya, risalah tauhid di Imam Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anal basmalata, sesungguhnya bismillah itu kathiratul barokati. Banyak sekali barokahnya. Ya, membaca bismillah itu banyak sekali barokahnya. Terus pengen ditakrir kapan-kapan ya. Ada di sini nih. Saya kalau suruh membaca nahu nanti gini ya, istighol bighairil maksud itu kan i'rad anil maksud ya dalam kaidah fikih. Kalau kita sibuk dengan hal yang bukan dituju, nanti akhirnya hal yang tujuan kita itu malah terpalingkan. Itu mohon maaf lahir dan batin lah intinya. Kalau belum bisa dipenuhi keinginannya gitu kan. Nah, itu nanti ar-rahim itu banyaklah dari segi huruf jernya, kemudian amilnya di awal atau di akhir, kemudian nanti ar-Rahman berapa wajah sama ar-Rahim, banyaklah ya, mohon maaf nggak bisa sekarang, mungkin nanti antum bisa japri aja lah. Man dzakaraha, hasalalahu al-ma'mul. Barang siapa yang menyebutkan bismillah, maka nanti hasil baginya sesuatu yang diangan-angani atau diinginkan gitu ya, diharapkan. Jadi apa-apa bisa dengan wasilah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu teman-teman. Waman wadhoba 'alaiha, dan barang siapa yang senantiasa selalu membaca bismillah, maka nanti dia itu hadzabil qabul, akan mendapatkan diterimanya amalnya atau diterimanya hajatnya umum ya. Kila, diucapkan di sini diceritakan ini. Anal kutuba, sesungguhnya kitab-kitab al-munzalata yang diturunkan. Ada kalau munzalata itu diturunkan, kalau al-munazzalata diturunkan secara bertahap. Makanya biasanya kalau Al-Qur'an itu bahasanya al-munazzalah, tapi kalau al-munazzal, tapi kalau kitab-kitab yang lain itu munzal karena ada kalanya kitabnya sekaligus langsung dikirimkan, ada kalanya bertahap seperti Al-Qur'an. Itu salah satu tafsirannya gitu. Al-munzalata karena golabah semua kitab. Minas samai ilal ardi, sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi. Syukron kasiron Janwardi. Sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi itu ada mi'atun wa arba'atu suhufin. Ada 104 suhuf. Terus ada 104. Nah, gini ya. Kutub ini jamak taksir, sedangkan ini mufrad. Apakah boleh gitu ketika naat itu naatnya mufrad tapi manutnya jamak? Dulu itu saya pernah sampai stres mikirin kayak ginian. Alhamdulillah waktu itu saya nemu referensinya, tapi referensinya itu justru bukan di kitab Nahwu dulu saya dapatnya. Referensinya dalam kitab fikih justru. Dalam Bajuri sendiri ada itu. Kenapa? Karena boleh katanya. Menurut beliau itu boleh selagi manutnya itu bukan yang berakal. Kalau berakal maka wajib harus mutabaqah antara bainal manut wa na'at. Tapi kalau nggak berakal maka boleh karena ada kaidah kullu jamin mu'annasun gitu. Yang saya pahami. Jadi al-kutubu walaupun al-kutuba ya, al-kutuba walaupun ini jamak taksir, tapi kenapa kok boleh menggunakan na'at yang mufrad, itu salah satu alasannya. Nah, memang ada ketentuannya kayak gitu. Selagi tidak berakal. Kalau berakal nanti misalnya contoh seperti al-hindatu al-muslimatu wajib itu mutabaqah karena berakal. Mu'anas majazi lah gitu intinya. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi itu ada jumlahnya ada 104 lembar, 104 suhuf. 100 gini salahnya ini titik sampai sini teman-teman ternyata. Jadi jangan dilanjutkan ya. Mi'atun warbaatun ada 104 titik sampai situ.
Yaitu ada apa aja? Yaitu suhuf Sisin, ada namanya suhuf Nabi Situna ada 60. Jadi suhuf Sis itu ada 60. Kemudian suhuf Ibrahimah ada suhufnya lembaran-lembaran Nabi Ibrahim ada salasuna ada 30. 60 tambah 30 ada 90 ya. Kemudian wasuhufu Musa, kemudian ada lagi namanya lembaran Nabi Musa. Qobla Taurati sebelum kitab Taurat ada asyaratun 10. Jadi 60, 30 sama 10 udah 100 teman-teman. Nah, setelah itu baru wa Tauratu, kemudian satu kitab Taurat 101, wal Injilu dan Injil 102, wa Zaburu dan kemudian kitab Zabur 103, wal Furqanu dan kitab Al-Furqan yang nama lain dari Al-Qur'an. Kenapa dinamakan Al-Furqan? Karena al-fariq bainal haq wal batil. Al-Qur'an itu bisa membedakan mana hak dan mana batil. Itu teman-teman. Taurat ini diturunkan ke Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Zabur ke Nabi Daud ya. Al-Furqan ke Nabi Muhammad SAW. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani. Dan makna-makna setiap kitab, seluruh kitab itu terkumpulkan atau dikumpulkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sudah menjamek makna yang ada semua gitu. Jadi penyempurna sekaligus jadi apa ya bahasanya itu penuh dengan faidah gitu, faidah-faidah kitab-kitab sebelumnya. Majmu'atun fil Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati, dan makna-makna Al-Qur'an itu dikumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Jadi makna Al-Qur'an itu semuanya dikumpulkan. Faedahnya, maknanya di dalam Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati. Dan maknanya Al-Fatihah itu dikumpulkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ila akhirih itu dikumpulkan maknanya di bismillah. Wa ma'anil basmalati, dan makna-makna basmalah itu basmalah yubasmilu basmalatan ai qiraatul bismillah qiraatu bismillahirrahmanirrahim. Ini masdar. Makna-makna bismillah itu dikumpulkan fi baiha, ada dikumpulkan dalam ba-nya gitu. Jadi makna bismillah itu dikumpulkan dalam huruf ba-nya. Bismillahirrahmanirrahim ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim ini maknanya dikumpulkan dalam ba-nya. Terus setelah itu mana lagi? Kenapa bisa dengan ba? Saya salah satunya nemu referensi itu di Is'adur Rafiq. Jadi beliau pengarang kitab Is'adur Rafiq itu mengatakan bikana makana wa biyakunu mayakunu. Jadi kenapa apa sih artinya ba itu? Nah, itu adalah arti dari bikana makana wa biyakunu mayakunu. Bi denganku karena wujud. Ma sesuatu, yakunu yang akan wujud. Sesuatu karena yang telah wujud. Wabi dan karenaku atau denganku yakunu wujud, akan wujud. Apa ma sesuatu yakunu yang akan wujud. Jadi yang telah wujud dan yang akan wujud itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa kana ba'dul ulama'i as-salihina asobahu maradun. Ini teman-teman, bentar ya. Wa kana tadi. Wa kana dan ada ba'dul ulama'i, sebagian ulama as-solihina yang soleh itu asobahu maradun syadidun. Jadi terkenai penyakit yang sangat berat. Jadi bukan hanya rindu yang berat, ternyata penyakit juga bisa berat teman-teman. Yang mana ajazal atiba'a. Yang mana penyakit itu tuh membuat lemah. Bahasanya itu bukan lemah ya enaknya. Penyakit tersebut itu membuat kewalahan dokter-dokter. Jadi dokter itu nggak mampu teman-teman. Jadi sampai nggak mampunya. Fatafakkara fi ba'dil ahyani tilkal ibarota. Setelah itu ba'dul ulama ini, bagian ulama ini berpikir dalam suatu kesempatan ya memahami tentang ungkapan bismillahirrahmanirrahim atau arti dari bismillahirrahmanirrahim.
Jadi apa sih Bismillahirrahmanirrahim itu? Jadi memahami ibarat Bismillah. Wakanat mana tadi fawadhoba alal basmalati, kemudian ulama tersebut itu ya membaca senantiasa selalu gitu, selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim min goiri adadin masurin, tanpa hitungan yang ditentukan atau yang dibatasi ya. Pokoknya baca Bismillah sebanyak-banyak. Tapi sering gitu Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Fasyafahullahu ta'ala bibarkatiha. Akhirnya Allah itu memberikan kesembuhan bagi ba'dul ulama tersebut itu dengan keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kadang kita itu Bismillahirrahmanirrahim tanpa sadar bahwa Bismillah itu bisa membuat seseorang itu sembuh dari penyakit. Maksudnya berkeberkahan Bismillah tersebut. Tapi tergantung siapa yang baca. Kalau misalkan kita cuman bacanya cuman ketika lagi sholat, kemudian Bismillah itu ketika ya bacaan Fatihah doang. Akhirnya Bismillah kita itu nggak mandi gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu, kalau bahasa Sundanya nggak mati, nggak tokcer gitu ya. Makanya dulu itu saya pernah diceritakan sama salah satu guru saya waktu di Lirboyo itu, kalau ada orang kok sering ngomong Bismillahirrahmanirrahim, itu nanti zikir yang paling mati bagi dia itu ya Bismillah, bukan Alhamdulillah. Tapi ada orang ini nih sering bacanya tuh Alhamdulillah, ya akhirnya zikir yang paling mati bagi dirinya itu ya Alhamdulillah. Makanya ada ulama yang seringnya baca kulhu terus ya akhirnya kulhunya yang mati. Jadi ibaratnya itu maharnya dibeli dulu gitu. Nah, semakin banyak kita menyebut ya akhirnya lafaz tersebut itu seakan-akan menjadi apa ya, sulit untuk diungkapkan apa ya. Jadi menjadi moncik Sunda nama kojo gitu. Jadi andalannya gitu. Gitu ya teman-teman. Seperti contoh dulu kan Abah Anom itu dimintai Bismillahirrahmanirrahim, dimintai air, cuman dibacain Bismillah doang kan langsung dibuang, akhirnya ternyata kena tumbuhan dan tumbuhan itu layu kan. Kemudian minta lagi nggak dikasih. Ya beda. Jadi bacaan Bismillah kita dengan Bismillah ulama yang sering mengucapkan ya beda. Nah, kita Bismillah misalkan ada orang yang kesurupan mau baca ayat kursi kayak mau baca Al-Quran sampai hatam kayak beda, nggak bisa. Tapi orang yang cuman ngomong Bismillahirrahmanirrahim tapi dia sering mengucapkannya walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, yang kesurupan itu bisa kabur, itu hilang langsung. Jadi tergantung apakah kita itu sudah membeli Bismillah atau belum. Maksudnya membeli bukan dengan uang tapi dengan berapa kali kita membaca dan apakah sering atau tidaknya gitu. Jadi bahasanya itu al istiqomah khairu min alfi karomah, karena istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Kenapa bisa gitu? Karena karomah itu bisa didapatkan dengan keistiqomahan. Ketika kita sering istiqomah Bismillah, maka Bismillah tersebut malah menjadi karomah kita sendiri gitu. Itu yang dulu saya dapatkan dari guru-guru saya, Mbah Zainal, orang Kediri. Beliau itu, Insya Allah beliau itu ahli tasawuf ya. Saya diceritakan oleh beliau ketika itu ngaji kitab Minhajul Abidin. Terus setelah itu wahukia dan hikayahkan annam ro'atan. Sungguh ada seorang wanita karena